Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Jangan lupa juga live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, tidak lupa juga kami terus mengingatkan kepada Anda tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini agar kita bisa terbebas dari COVID-19. Baik pemirsa, langsung saja kita ikuti Market Review selengkapnya. Ya pemirsa, pemerintah telah menyiapkan peta jalan atau roadmap masyarakat hidup berdampingan dengan COVID-19. Pelaksanaan protokol kesehatan akan difokuskan pada penggunaan teknologi informasi atau digital, seperti aplikasi Peduli Lindungi. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kesehatan tengah menyiapkan peta jalan atau roadmap agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa masyarakat Indonesia diperkirakan akan hidup cukup lama dengan virus COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penerapan protokol kesehatan yang dimiliki saat ini bisa menjaga masyarakat untuk tetap hidup normal dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Namun demikian, Kementerian Kesehatan juga siap melaksanakan rekomendasi yang disampaikan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto agar protokol kesehatan yang nantinya mendampingi kehidupan masyarakat ke depan bisa praktis serta digital atau berbasis information technology. Sehingga masyarakat akan lebih mudah dari sisi penggunaan dan pemerintah juga mudah dalam melakukan pengawasan. Nanti itu akan disusun protokol kesehatannya atas arahan Bapak Presiden berbasis teknologi informasi berpusat pada aplikasi Peduli Lindungi sehingga kita bisa membangun hidup bersama epidemi ya dengan menyeimbangkan antara sisi kesehatan dengan sisi aktivitas ekonominya. Hal kedua yang terkait dengan hidup bersama pandemi selain protokol kesehatan adalah testing dan tracing. Ini penting sekali untuk kita perkuat. Budi Gunadi menambahkan Presiden Jokowi telah memutuskan nantinya akan menggunakan Peduli Lindungi sebagai dasar penerapan protokol kesehatan. Pilot project rencananya akan mulai di minggu ini dengan melibatkan asosiasi pusat-pusat perbelanjaan di tanah air. Selain itu, melakukan integrasi dengan moda transportasi masyarakat baik darat, laut maupun udara. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, roadmap hidup berdampingan dengan COVID-19 sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sony Hari B. Harmadi, beliau adalah Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Halo, selamat pagi, Pak Sony. Pagi, Mas Pras. Ya, apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih juga atas waktu yang sudah disempatkan. Langsung saja kita mengulas ini bahwa Presiden Joko Widodo juga sudah menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia akan hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai kesiapan dari Satgas COVID-19 sendiri, Pak? Ya, betul sekali. Jadi arahan Bapak Presiden terkait perihal teknis hidup berdampingan dengan COVID-19 sudah sangat jelas ya. Pemerintah dan masyarakat harus sama-sama menyeimbangkan antara hidup sehat dan hidup yang bermanfaat secara ekonomi dengan cara menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara disiplin. Nah, jadi kita ingin aktivitas berjalan secara normal, tetapi tentunya di masa pandemi ada sejumlah syarat protokol kesehatan yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Sehingga kita berharap bahwa penanganan kesehatan atau penurunan laju penularan kasus dan pertumbuhan ekonomi sama-sama bisa kita capai secara bersamaan. Lalu yang kedua, arahan tadi juga berimplikasi bahwa testing dan tracing, ya, pengetesan dan penelusuran itu diperkuat secara epidemiologi. Jadi testing itu dilakukan pada mereka yang pernah kontak erat atau memiliki gejala COVID-19. Bukan kemudian semua orang tes, ya, bukan screening secara ini,
Lalu kemudian juga kita mencoba menyiapkan infrastruktur yang ada untuk mendukung semuanya, termasuk namanya protokol kesehatan digital. Jadi orang yang boleh melakukan aktivitas adalah orang yang memenuhi syarat A, B, C, D, E, dan semua itu terrecord di dalam aplikasi yang kita sebut sebagai Peduli Lindungi itu. Dan semua orang harus terhubung dengan aplikasi tadi, sehingga kita tahu bahwa apakah orang tersebut aman atau tidak jika melakukan aktivitas. Baik, tapi dari kesiapan roadmap-nya sendiri sejauh ini apakah memang sudah siap diimplementasikan atau bagaimana ini Pak Soni? Jadi ada dua, roadmap tentu harus disusun dulu ya, sudah disusun oleh teman-teman Kementerian Kesehatan. Bagaimana kalau dengan beberapa skenario pastinya. Yang pertama, kita berharap bahwa virus ini hilang sama sekali ya. Tetapi kalau virus ini masih bertahan, maka kita harus menurunkan levelnya dari pandemi menjadi endemi, itu targetnya. Nah, supaya bisa turun level dari pandemi menjadi endemi, syaratnya adalah kita harus mampu mengendalikan COVID-19 ini. Bagaimana cara mengendalikan? Apa indikator pengendalian? Yang paling utama salah satunya adalah positivity rate. Kalau positivity rate kita yang sekarang per hari ini sekitar 12%, ini sudah sangat baik ya. Dari yang sebelumnya puncak di minggu ketiga bulan Juli lalu itu sekitar 30%, sekarang sudah di angka 12%. Nah, di dalam epidemiologi itu ada kategorisasi ya, WHO juga sudah memberikan rekomendasi kalau satu negara atau daerah itu positivity rate-nya di bawah 1% itu artinya sangat terkendali ya. Lalu kalau di bawah 5% itu terkendali. Kalau 5-10% itu kurang terkendali, 6-10% kurang terkendali, lalu di atas 10% itu belum terkendali. Nah, sekarang kita sudah mendekati 10%, kita turunkan lagi sampai mencapai 5%. Nah, kalau sudah di angka 5% tadi, artinya virusnya masih ada, masih terjadi penularan, tetapi dengan tingkat yang sangat rendah dan aktivitas bisa berjalan, sembari kita juga aktivitas tadi harus memastikan aktivitas yang aman dari COVID-19. Jadi, upaya-upaya mitigasi terus dilakukan. Itu kira-kira Mas Bas. Baik, tapi kalau kita cermati juga sejumlah negara di kawasan ASEAN sudah mencanangkan juga akan hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, bicara mengenai implementasi atau pelaksanaannya sendiri, apakah akan sama atau berbeda begitu berdasarkan kriteria setiap negara, termasuk Indonesia juga pada penerapan hidup berdampingan dengan COVID-19 ya Pak? Ya, halo? Pak Soni? Ya. Iya. Apakah akan sama Pak pada saat penerapannya begitu dari hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan sejumlah negara di wilayah ASEAN begitu yang juga akan menyatakan bahwa mereka akan mencoba hidup bersama dengan COVID-19. Nah, apakah penerapannya juga akan sama atau kita berdasarkan kriteria negara kita sendiri akan menunjukkan suatu perbedaan berdasarkan negara masing-masing? Indikator yang dipakai sama kok ya, indikator epidemiologi, positivity rate ya salah satunya. Nah, kemudian kalau indikatornya sama maka target kita juga sama. Tetapi beda tantangannya adalah kalau di negara lain mungkin jumlah penduduknya tidak sebesar Indonesia, sehingga mereka lebih mudah untuk mencapai target. Kalau Indonesia kan dengan jumlah penduduk yang besar, terus kemudian karakteristik geografis yang sangat beragam ya, dan seterusnya, tentu tantangannya lebih banyak, tetapi insya Allah kita bisa lakukan itu. Maka jadi gini, yang harus kita lakukan sama sebetulnya. Yang pertama adalah mengendalikan betul ya, kita bisa mengendalikan betul COVID-19 ini bisa mencapai positivity rate di bawah 10%. Bahkan DKI Jakarta sekarang ini sudah bisa mencapai di bawah 5% ya. Ini sebuah ini menunjukkan bahwa kita tuh mampu untuk ke arah sana. Nah, kalau kita berjuang sama-sama nih, semua pihak mendukung, program vaksinasi kita percepat, semua orang masih harus patuh protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan itu jadi kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru kita ya. Nah, itu akan mempercepat penurunan positivity rate. Kalau kita bisa mempercepat penurunan positivity rate, artinya kita menurunkan risiko penularan, aktivitasnya bisa lebih luas yang dibuka gitu loh. Nah, tetapi tetap dengan
syarat protokol kesehatan. Dan kita melibatkan teknologi. Sama kita juga melihat di beberapa negara tracing ya itu melibatkan teknologi. Kalau misalnya di Singapura kan ada trace together. Kalau di kita ini kan ada aplikasi Peduli Lindungi. Jadi orang itu habis tes PCR, datanya masuk ke sana, begitu scan ini QR code keluar, ya kan? Hasil tes PCR-nya gimana? Dia pernah berada di tempat lokasi yang berisiko atau tidak dan seterusnya. Jadi kita itu meminimalisir risiko, memitigasi risiko menggunakan teknologi. Sehingga harapannya ini dukungan para pelaku usaha juga sangat penting nih, karena pembukaan usaha juga dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan digital, dan dukungan dari para pelaku usaha itu sangat penting sekali Mas Pras ya. Karena bagaimanapun juga risiko penularan ada di setiap aktivitas usaha. Baik, Pak Sony, yang menarik betul. Di satu sisi kita menyiapkan roadmap untuk hidup berdampingan dengan COVID-19, tapi di satu sisi lain kita tahu ada penerapan PPKM yang masih berlaku juga, dan sekarang sudah diturunkan menjadi level 3 untuk sejumlah wilayah. Bagaimana? Apakah ini lebih kepada untuk membentuk karakter manusia, begitu dalam artian masyarakat Indonesia untuk bisa menerapkan protokol kesehatan dengan sangat baik dan cermat begitu, atau mungkin ini akan tetap dilakukan sampai terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang memang sudah menjadi gaya hidup begitu untuk menerapkan protokol kesehatan? PPKM itu relevan aja, jadi PPKM berlaku dan dibagi menurut level kan, ada level 4, ada level 3, 2, 1. Pembagian level itu ditentukan oleh satu ya, tingkat penularan. Yang kedua, kapasitas respons kita terhadap kondisi yang ada, respons kesehatan. Dan yang ketiga, kondisi sosial ekonomi. Jadi di level 4, 3, 2, 1 itu indikatornya jelas. Kalau misalkan satu daerah atau satu wilayah itu masuk level 4, ya dia mengikuti aturan yang ada di level 4. Kalau dia sudah berhasil menurunkan levelnya atau statusnya dari level 4 menjadi level 3, ya dia bisa mengikuti aturan di level 3 yang lebih longgar daripada level 4, ya kan? Kalau dia turunkan lagi ke level 2, dia bisa ngikuti aturan yang lebih longgar lagi sampai ke level 1. Jadi tugas kita bersama-sama adalah memastikan bahwa terjadi penurunan level, bukan menghilangkan PPKM-nya. Ya, bisa saja satu ketika PPKM-nya PPKM level 4 udah nggak ada di Indonesia, yang level 3 juga nggak ada, yang ngikuti aturan yang level 2 dan level 1 seperti itu Mas Pras. Oke. Berarti kemungkinan juga masih akan terus berlanjut begitu ya, bagaimana penerapan dari PPKM meskipun tadi levelingnya juga disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Pak Sony, kita akan jeda dulu sebentar, nanti di segmen berikutnya kita akan sampaikan juga ada infografik terkait dengan arahan apa saja sih yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini akan kami sampaikan ada 3 arahan dari Presiden Joko Widodo untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita akan cermati. Yang pertama adalah keseimbangan antara hidup yang sehat dan hidup yang bermanfaat secara ekonomi. Utamanya ini disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Kemudian arahan kedua, testing dan tracing tidak dilakukan secara massal, namun ditujukan kepada suspek dan juga kontak erat yang bergejala. Kemudian ada strategi perawatan atau terapeutik berupa perawatan primer dan isolasi dengan pengobatan dasar. Ini 3 arahan yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Lanjut, ada 6 sektor dari roadmap masyarakat hidup berdampingan dengan COVID-19 yang menjadi fokus utama. Kita lihat apa saja. Pertama adalah sektor perdagangan yang terdiri dari perdagangan modern seperti mall, kemudian department store, kemudian tradisionalnya ada pasar basah, kemudian toko-toko kelontong. Kemudian kantor dan kawasan industri, serta sektor transportasi baik darat, laut, udara, serta sektor pariwisata. Kemudian ada sektor keagamaan dan sektor pendidikan. Itu dia beberapa sektor yang menjadi salah satu fokus utama dari roadmap ya.
hidup berdampingan dengan COVID-19, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Ya, Pak Sony, kalau kita sudah singgung sedikit tadi, memang 3 arahan dari Presiden Joko Widodo begitu. Tadi sudah disampaikan keseimbangan antara hidup sehat dan hidup yang bermanfaat secara ekonomi. Mungkin kalau bisa dijabarkan lebih jauh bagaimana dengan 3 arahan yang tadi sudah disampaikan. Kalau testing dan tracing tadi sudah kita ulas. Kemudian bagaimana dari sisi perawatan atau terapeutiknya sendiri? Ya, halo? Halo Pak Sony? Bisa mendengar suara saya, Pak? Halo? Ya, halo Pak Sony. Tadi sudah disampaikan ada 3 arahan dari Presiden Joko Widodo untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Yang pertama, keseimbangan antara hidup sehat dan hidup yang bermanfaat secara ekonomi. Kemudian testing dan tracing yang tidak dilakukan secara massal lagi, namun ditujukan kepada suspek dan kontak erat yang bergejala. Dan selanjutnya ada strategi perawatan atau terapeutik berupa perawatan primer dan isolasi dengan pengobatan dasar. Dan selanjutnya tadi juga sudah disampaikan ada 6 sektor juga ini kaitannya dengan rotet masyarakat Indonesia yang berdampingan dengan COVID-19. Ada perdagangan, kantor, dan kawasan industri. Ya, Pak Sony, sudah bisa mendengar suara saya, Bapak? Ya, bisa. Baik. Bagaimana Pak dengan 3 arahan dari Presiden Jokowi tadi? Begitu tadi sudah kita ulas testing dan tracing yang tadi sudah difokuskan kepada suspek ya dan kontak erat yang bergejala, kemudian keseimbangan hidup sehat dan hidup yang bermanfaat secara ekonomi. Bagaimana dengan strategi perawatannya nih, khususnya terapeutik sendiri yang dilakukan? Kita tahu ada isolasi mandiri, kemudian ada perawatan dasar. Pak Sony, silakan. Ya, jadi selama kita masih sekarang ini penularannya masih tinggi, ya, reproduction number kita masih di atas 1, positivity rate kita masih di atas 10%. Salah satu arahan Presiden yang jelas adalah bagaimana memindahkan orang dari isolasi mandiri ke isolasi terpusat. Jangan lagi ada isolasi mandiri, karena bagaimanapun juga isolasi mandiri tanpa pengawasan, sehingga risiko penularannya juga lebih tinggi, lalu kemudian juga risiko pemburukannya juga menjadi lebih tinggi. Oleh karenanya kemarin berbondong-bondong orang yang isolasi mandiri dipindahkan ke isolasi terpusat. Lalu kemudian perawatan pasien di rumah sakit itu hanya untuk mereka yang bergejala berat hingga kritis. Ya, ke depan untuk seperti penyakit-penyakit yang bisa diobati oleh fasilitas kesehatan tahap pertama atau layanan primer seperti puskesmas, klinik, itu untuk mereka yang bergejala ringan. Jadi kita akan memaksimalkan perawatan di puskesmas, di klinik-klinik pratama untuk mereka yang bergejala ringan. Nah, tetapi yang paling penting juga bahwa kita juga bisa memanfaatkan telemedicine, ya kan? Telemedicine ini kan dikembangkan sehingga bisa membatasi mobilitas orang ketika mereka ternyata terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, terus kemudian juga bagaimana kita bisa mendorong masyarakat, walaupun mereka itu misalkan terpaksa harus dilayani di tingkat pratama atau di tingkat puskesmas tadi, mereka juga menyampaikan siapa saja yang pernah kontak erat, sehingga penelusurannya itu masif. Nah, jadi penelusuran terus dilakukan, tracing terus dilakukan bagi mereka yang terkontak erat, tetapi mereka yang terkonfirmasi positif juga menginformasikan secara detail siapa saja yang pernah terkontak erat, sehingga kita bisa meminimalisir penularan. Baik, lantas bicara mengenai vaksinasi sendiri, apakah memang ini masih menjadi game changer juga nih untuk penanganan COVID-19 di Indonesia, Pak Sony? Ya, masih relevan ya, karena bagaimanapun juga vaksinasi itu kan menurunkan risiko penularan, ya. Terus kemudian yang kedua menurunkan risiko kesakitan ya, atau keparahan. Ya, ternyata kita sudah melihat bahwa mereka yang cepat sekali berpindah dari gejala ringan ke gejala sedang ke berat sampai ke meninggal itu adalah mereka yang belum divaksin. Lalu kemudian yang ketiga yang menurunkan risiko kematian. Tetapi vaksinasi tadi bukan satu-satunya strategi, karena bagaimanapun juga ketika program vaksinasi ini masih jalan, semua orang harus patuh protokol kesehatan. Ya, terus 3T-nya tetap harus masif. Mereka yang terkonfirmasi positif
positif langsung kejar siapa saja yang pernah kontak erat. Jadi 3M, 3T dan vaksinasi itu merupakan strategi yang harus dilakukan secara simultan bersamaan. Baik, tapi perkembangannya sejauh ini apakah sudah mendekati herd immunity juga nih untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, Pak Sony? Ya, kalau kita perhatikan dari data yang ada ya, sudah sampai dengan kemarin 61,6 juta orang tervaksin vaksinasi dosis pertama ya, sudah hampir 35 juta orang yang vaksinasi dosis kedua. Jadi sebetulnya secara total ini sudah mendekati 100 juta orang divaksin ya, tetapi kita juga mempercepat supaya yang vaksinasi dosis pertama segera nanti sesuai jadwalnya ya juga memperoleh vaksinasi kedua, dan mereka yang belum divaksin ini kita percepat lagi. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak ya, bahkan beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu sampai 1,3 juta orang dalam satu hari. Nah ini dukungan masyarakat juga sangat penting. Baik, berarti memang masih menjadi harapan lah, paling tidak ini game changer Indonesia untuk bisa segera lepas dari COVID-19 dan juga bisa hidup berdampingan dengan COVID-19, begitu Pak Sony. Kita akan cermati nanti ada beberapa juga tadi sektor yang sudah disampaikan, apakah itu menjadi bagian daripada upaya penerapan protokol kesehatan yang ketat atau tidak. Kita tahan dulu jawabannya Pak Sony, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sony Hari B. Harmadi. Beliau adalah Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Ya Pak Sony, tadi bagaimana dari bicara ada beberapa sektor yang menjadi fokus juga dari roadmap hidup berdampingan dengan COVID-19. Ada perdagangan, kantor, kawasan industri, transportasi, pariwisata, keagamaan, dan juga pendidikan. Karena sektor-sektor ini yang bersinggungan erat begitu dengan aktivitas masyarakat, kaitannya juga dengan kegiatan ekonomi secara umum begitu di tanah air. Pak Sony, silakan. Ya Mas Pras, jadi lebih tepatnya lagi pilot project ya. Oke, pilot project. Percontohan pada 6 aktivitas utama. Baik. Nah, kita ingin mencoba membuka secara bertahap 6 aktivitas tadi, tetapi dengan syarat-syarat protokol kesehatan yang ketat. Baik. Ya. Nah, jadi yang pertama disusun protokol kesehatan yang harus dipatuhi apa saja. Dari mulai orang itu dari rumah ke tempat aktivitas, selama berada di tempat kerja, lalu kemudian kembali ke rumah, itu harus dipastikan bahwa semuanya berjalan aman dari risiko COVID-19. Jadi menurunkan risiko penularan. Lalu kemudian yang kedua, kita menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, di mana ini menjadi protokol kesehatan digital. Orang nanti di situ ada klasifikasinya, apakah dia termasuk orang yang bahasa gampangnya gini deh. Dia nanti kalau warnanya hijau, keluar warna hijau, berarti dia diperbolehkan masuk ke kantor dan melaksanakan aktivitas. Kalau warna kuning diperbolehkan tapi dengan kehati-hatian yang lebih tinggi. Kalau warna merah sama sekali tidak diperbolehkan. Jadi kita melakukan screening ya, siapa yang boleh bekerja, siapa yang tidak boleh bekerja, dan bahkan itu harusnya setiap orang sudah tahu dari rumah, saya masuk kelompok hijau, kuning atau merah. Kalau merah ya nggak usah berangkat kerja. Gitu. Nah, kemudian walaupun itu tadi screening ketat ya, misalnya di situ apakah dia sudah divaksin atau tidak ketahuan, apakah dia sebenarnya sedang terkonfirmasi positif dan sedang menjalani isolasi atau tidak, lalu apakah dia sedang berada di wilayah atau pernah berada di wilayah yang sangat berisiko atau tidak, dan seterusnya. Jadi di situ status kesehatannya ketahuan ya intinya. Nah, dengan kita mengetahui status kesehatan, setidaknya kita memastikan bahwa orang yang beraktivitas itu adalah orang yang sehat. Lalu kemudian berikutnya di dalamnya, walaupun dia termasuk orang yang terkategori hijau, ketika melakukan aktivitas ya tetap harus patuh, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Jadi kita ingin melihat dengan pilot project pada 6 aktivitas utama tadi, apakah masih terjadi potensi penularan yang tinggi, masih terjadi klaster atau tidak. Kalau tidak atau sangat minimal, artinya kita bisa mulai membuka aktivitas-aktivitas yang lain dengan menggunakan protokol cara atau protokol kesehatan yang sama. Nah, seperti itu kurang lebih. Iya.
Pak Soni, mohon maaf, berarti semua orang berarti harus mengunduh aplikasi Peduli Lindungi begitu untuk mengetahui apakah mereka atau saya pun masuk menjadi bagian dari orang yang diperbolehkan atau masuk dalam warna hijau tadi misalnya, Pak Soni. Betul, betul. Tetapi ini juga sedang disiapkan. Tidak semua orang punya smartphone kan? Iya, betul Pak. Ya, sehingga dia nanti ada satu barcode atau identification number misalkan, atau dia punya nggak tahu sedang disiapkan lah intinya, yang bisa membaca status kesehatan mereka yang tidak punya smartphone tadi, misalkan dengan nick-nya dia. Ya, jadi identification number-nya itu dimasukkan misalkan terus oleh petugas, lalu kemudian petugas yang membaca apakah dia termasuk kategori hijau, kuning atau merah. Kan kita juga harus menjaga itu. Memang yang paling penting juga sekarang adalah kesiapan dari aplikasi ini ketika semua menggunakan secara bersamaan, makanya kan diuji cobakan. Apakah terus down, apakah terjadi masalah di server dan seterusnya. Makanya kita melakukan secara bertahap, sangat berhati-hati sehingga tidak menimbulkan penularan baru. Betul, berarti data-data karyawan yang bekerja di 6 sektor tadi harus terpantau dengan jelas begitu ya Pak Soni ya. Jangan sampai nanti ada kesalahan data kalau ternyata dia tidak masuk ke dalam sektor misalnya perdagangan kah, atau justru terjadi perbedaan sektor begitu yang cukup akhirnya membingungkan pada saat pelaksanaan di lapangan ya Pak Soni. Ya, intinya sih sebetulnya di barcode tadi di aplikasi Peduli Lindungi bukan tentang sektornya, tapi orang ini status kesehatannya baik atau tidak, gitu kan? Sehat atau tidak. Kemudian ketika dia masuk ke tempat kerja, sebelum masuk ada screening kan, pakai aplikasi tadi, kira-kira gitu. Oke, Pak Soni, terakhir Pak, harapan dan optimisme Anda terkait dengan masyarakat kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Ya, intinya kita masih dalam kondisi pandemi dengan positivity rate masih di atas 10%. Jadi jangan lengah, jangan abai, jangan sampai kinerja kita yang sudah bagus ini kemudian orang menjadi euforia, berbondong-bondong mengabaikan protokol kesehatan. Jadi harus tetap patuhi protokol kesehatan dan laksanakan apa saja yang menjadi guidance ya, panduan dari pemerintah. Oke Pak Soni, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan dan juga informasi mengenai bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Soni. Terima kasih. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Soni Hari B. Harmadi. Beliau adalah Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Di segmen berikutnya, kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank digital. Kami segera kembali.